Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah pertemuan ketiga, yakni mata kuliah kalkulus integral. Ya. Para mahasiswa yang saya cintai, untuk materi sekarang yang akan dijelaskan adalah tentang materi 5.3 dan 5.4, yakni notasi jumlah dan sigma, yang nanti lagi adalah tentang luas. Ya. Nah, yang pertama adalah notasi jumlah dan sigma. Jumlah dari suku seperti X1, X2, Xn, dan seterusnya. Nah, ini seringkali dilambangkan seperti ini. Ya. Di lambangnya ini, nah ini lambangnya, ya. Nah, ini lambangnya. Kemudian kita kalau misalkan I 1 sampai N XI, artinya X1 sama saya X1 tambah X2 sama X3. Jadi yang bergeraknya I, ya, karena ini. Kemudian tidak harus I saja, bisa saja kita menulisnya K. K dari 1 sampai 7. Berarti K yang pertama, suku pertama 1 per K. Berarti kita nulis 1 per 1, karena 1 per 1 itu 1. 1 per 2, 1 per 3, sampai terakhir suku ini adalah suku terakhir, 7 itu, 1 per 7. Atau kita bisa menulis J. J sama dengan M sampai N, FJ. Berarti yang bergerak itu J, ya. Nah, karena dimulai dari M, maka mulainya dari FM, M tambah 1, F tambah 2, dan Mn kurang 1 sampai Fn. Nah, ini adalah cara penulisan dari notasi sigma. Ada beberapa sifat dari notasi sigma, ya. Jika semua CI dalam sigma I dari 1 sampai NCI mempunyai nilai yang sama, katakan C, artinya ini I dari 1 sampai CI, C tambah C tambah C tambah C, sampai C, dan ada N anggota, terjemah anggotanya sama terus, maka I sama dengan NC. Nah, seringkali ini untuk supaya tidak membingungkan, maka kita menggunakan rumus, biasanya kalau sama semua kita hanya cukup menulis I dari 1 sampai NC sama dengan NC. Nah, sifat kedua yang tak kalah pentingnya adalah kelinieran, ya. Nah, andaikan AI tambah BI mempunyai 2 baris C suatu konstanta, maka dia misalkan ini ada sifat yang pertama, I dari 1 NCAI sama saja dengan C kali sigma AI. I dari 1 sampai N ini A1, jadi bisa masing-masing, begitupun pengurangan. Ya, sifat, nah ini untuk membuktikan kita bisa untuk misalkan yang A dan B, nah, saya akan menulis salah satu, misalkan kita tulis di sini sigma tadi ya, 2 misalkan dari 1 sampai 4. Nah, karena ini semua angkanya sama, berarti 2, suku pertama, suku kedua, ini kedua, ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini maka sama dengan 8. Ini sama saja, karena ini ininya 4 ya, N. 4, nah ini suku ininya C, nya 2, 4 kali 2, 8. Sehingga jika kita punya banyak I dari 1 suku pertama sampai dengan 100, misalkan 3, kita cukup menulis 100 dikali 3, artinya 300. Nah, ini untuk yang berkaitan dengan suku yang tadi. Nah, pembuktian untuk yang B, misalkan tadi dibuktikan bahwa CAI, misalkan CAI itu kita untuk membuktikan dari I dari 1 sampai N bisa menjadi C sigma I dari 1 sampai N AI. Nah, ini misalkan saya akan buktikan ya. Nah, kita buktikan misalkan yang ini. Misalnya kita akan membuktikan C AI itu sama saja dari I dari 1 sampai N C A nah ini kita lupa ya. Nah, yakni sama dengan I dari 1 sampai N AI. Nah, kita buktikan ya. Nah, bukti. Nah, kita akan membuktikan. Nah, ini. I dari 1 sampai N CAI ini bisa ditulis CA1 ditambah CA2 ditambah C
Nah, ini ditambah ditambah C A3 tambah, nah ini ya, nah banyak C AN kurang 1 tambah C AN. Nah ini, kita lihat semua C, kita gunakan sifat distributif ya, C-nya kita bisa keluar ini ya. CA1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah AN kurang 1 ditambah AN. Nah, ini sama saja dengan C. Nah, ini kita menggunakan notasi sigma. A1, A2-nya yang bergerak, A1, A2, A3. Ini sama saja I dari 1 sampai N AI. Nah, jadi terbukti bahwa I dari 1 sampai N CAI sama saja dengan CAI C dikalikan notasi sigma dari I sampai 1 sampai N. Nah, selanjutnya ya, kita akan membuktikan ya, kita membuktikannya satu lagi saja, kita buktikan ya. Untuk yang tadi sigma I dari 1 sampai N AI ditambah BI ini bisa masing-masing, yakni I ya. Ini mohon maaf. Nah, yakni sigma I dari 1 sampai N AI ditambah sigma I dari 1 sampai N BI. Nah, untuk buktinya kita lihat I dari 1 sampai N sigma AI ditambah BI ini sama saja dengan A1 ditambah B1 kita bergerak ditambah A2 ditambah B2 dan seterusnya AN ditambah BN. Nah, ingat. Nah, ini kita bisa menggunakan sifat asosiatif. Berarti yang A1-nya kita kumpulkan di sini. Berarti ini A1 ditambah A2 ini ditambah A2 ditambah seterusnya AN ditambah, nah ini B1 ditambah B2 ditambah seterusnya sampai tambah BN. Ya. Ditambah BN, ya, maka ini sama saja dengan, nah ini kita tulis sigma I dari 1 sampai N AI ditambah sigma yang keduanya ini I dari 1 sampai N BI. Nah, ini adalah untuk membuktikan sifat yang tadi yang kedua. Silakan untuk sifat yang tiganya Anda dengan cara yang ini akan mudah untuk membuktikannya. Bentar ini ya supaya ini enggak yang kelihatan ya kurungnya. Nah, ini adalah beberapa sifat berkaitan dengan penjumlahan atau sifat dari notasi sigma ya, kelinearan ya. Untuk yang pengurangan silahkan dengan cara yang sama Anda bisa untuk membuktikannya. Selanjutnya adalah kita akan melihat ada sifat yang lain ya, yang sangat penting juga di dalam ini seringkali digunakan ini. Yang disebut dengan jumlah berjatuhan atau seringkali jumlah berguguran. Nah, jumlah berjatuhan dan berguguran di sini adalah jika ada sigma I1 sampai N, AI tambah 1 dikurangi AI, artinya begini, jumlah suku yang sedang dibicarakan atau jumlah suku yang akan dibicarakan dikurangi suku yang sedang dibicarakan,
ini sama saja AN tambah 1 dikurangi A1. Artinya suku yang akan dibicarakan I-nya diganti oleh N. Sedangkan suku yang sedang dibicarakan I-nya diganti oleh angka 1. Ya tergantung I-nya. Bisa aja kalau I-nya mulai dari 2 berarti A2. Ya tergantung suku I sini. Misalkan atau mungkin saja ini banyak sekali sifat ini. Misalnya AI dikurangi AI tambah 1 atau AI dikurangi 1. Berarti suku yang sedang dibicarakan dikurangi suku sebelumnya. Ya. Berarti tetap yang I ini diganti oleh N, AN, sedangkan yang I yang di sini diganti oleh angka 1. Kenapa 0? Karena I kurang 1, berarti I diganti oleh 1. 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, untuk buktinya kita coba, kita akan membuktikannya. Misalkan, ya betul nggak itu buktinya? Nah, ini ya. Nah, sigma, tadi AI tambah 1 AI tambah 1 dikurangi AI. Nah, ini I-nya dari 1 sampai N. Nah, kita bergerak, ini dimulai dari A. I-nya kita ganti oleh angka 1, berarti A2. Yang ini dikurangi I ini A1. Ditambah, nah sekarang sukunya ini yang kedua. A2 tambah 1 berarti A3 dikurangi A2. Ditambah A4 dikurangi A3 dan seterusnya. Ini ditambah, kita pakai titik-titik di sini. Nah, ini misalkan ini saya ambil I-nya AN kurang 1, berarti AN kurang 1 ditambah N menjadi AN ya. Dikurangi AN dikurangi 1 dikurangi AN kurang 1. Dan terakhir adalah suku ke N-nya. Karena ini AI tambah 1, berarti ini tambah AN ditambah 1 dikurangi AN. Nah, saudara di sini bisa Anda lihat. Ya, di sini bisa Anda lihat A2, ini dikurangi A2, berguguran ini. A3 dikurangi A3. A4 yang di sini pasti akan dikurangi A4 yang ada di sini. Dan seterusnya. AN, ini AN dikurangi AN sini. AN kurang 1 akan dikurangi. Jadi yang sisa di sini hanyalah negatif A1 ditambah AN tambah 1. Atau AN tambah 1 dikurangi AN. Sehingga sifat tadi sudah terbukti. Misalkan saya punya contoh. Nah, contohnya I-nya dari 1 sampai kita ambil misalkan 20. 1 per K, saya ambil K, saya sekarang K ya, supaya kita tidak harus I saja ya. Nah, kita ambil misalkan K bergerak dari 1 sampai 20, 1 per K, K dari 1 sampai 20, misalkan ininya adalah 1 per K dikurangi 1 per K tambah 1. Nah, ini bagaimana? Nah, ini suku yang sedang dibicarakan dikurangi suku yang akan dibicarakan. Padahal tadi menurut ini sifat ini suku yang belum yang akan dibicarakan dikurangi yang suku yang sedang dibicarakan. Nah, kita gunakan sifat tadi yang sifat C, yang pengurangan ya. Atau bahwa dia itu sebetulnya bersifat komutatif. Bisa saja kita menuliskan ini. Bahwa ini K dari 1 sampai 20, kita bisa saja ini dikurangi. Nah, ya. 1 per K tambah 1 dikurangi 1 per K. Nah, ini akan sama dengan ini. Ya. Jadi kayak ini dikurang ini negatif ini. Kemudian gunakan sifat yang penjumlahan dan bilangan konstanta. Nah, negatifnya bisa di sini. K dari 1 sampai 20
Berarti 1 per K tambah 1 dikurangi 1 per K. Nah, ini kita gunakanlah yang tadi menurut aturan. K-nya diganti oleh angka 20, berarti 1 per 20 tambah 1, berarti 21 dikurangi 1 per 1. Nah, 1 per 1 adalah 1 ya. Ya, dikurangi 1 ya. Ini sama dengan, nah kita ini kan negatif, atau kita bisa langsung ya ini. Jadi kita bisa langsung menulis ini negatif 1 per 21 dikurangi 1. Berapa kira-kira Anda? Nah, di sini akan kita ini. Nah, kita samakan penyebutnya ya. Nih, berarti ini adalah sama dengan 1 dikurangi 21 per 1 dikurangi 21 per 21 atau sama dengan negatif 20 per 21 atau sama dengan di sini 20 per 20 sama dengan ini 20 per 21. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kita gunakan sifat-sifat ini. Nah, saudara, untuk ini bisa tidak hanya ini saja, kita mencoba lagi contoh soal yang paling ini ya supaya kita banyak ya contoh lagi. Misalkan saya akan memiliki ini misal sigma di sini misal saya punya Z ya. Z maaf ya. Misalkan Z sama dengan 1 atau saya ambil misalkan 1 sampai ya harus 1 ya, bisa mulai dari misalkan saya ambil Z dari 2 sampai 15 misalkan sampai 7 misalkan ya, kita ambil yang sampai 7 ya, sampai 7. Nah, ini misalkan 2 pangkat I mohon maaf ya, misalkan ini kurung, ini kembali lagi ya. Nah, ini Z dari 2 sampai 7 ininya 2 pangkat bisa I dikurangi bukan I ya, Z ya, Z dikurangi 2 pangkat Z kurang 1 misalkan ya. Nah, kita akan di sini nah ini kita ganti Z-nya di sini dengan angka
berapa? Nah, ini kan suku yang sedang beda dikurangi suku sebelumnya. Tinggal Anda ganti yang Z ini menjadi 2 pangkat 7 dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi 1 ya, 2 pangkat dikurangi 1 atau 2 pangkat 7 dikurangi 2. Nah, silahkan 2 pangkat 7 itu berapa oleh Anda ya. Ini lanjutkan oleh Anda. Nah, ini akan ada jawabannya. Nah, saudara, selanjutnya ada beberapa sifat yang lain, yakni ini yang penting nanti untuk bahasan selanjutnya, yakni sifat khusus. Nah, bahwa sigma I ini sama dengan rumus-rumusnya ini A, B, C, D. Nah, untuk ini saya harapkan Anda yang A, B ini harus hafal ya. Nah, nanti karena akan digunakan dalam beberapa untuk pada 5.4. Nah, sekarang saya akan membuktikan yang A-nya, misalkan ya. Kita mulai saja, kita coba yang A ya. Sebetulnya yang A itu banyak sih pembuktiannya, tapi saya akan mencoba dengan yang saya akan buktikan dengan yang beda ya, cara beda ya. Nah, untuk membuktikan sigma I sama dengan N dikali N N kuali 1/2 adalah berdasarkan yang untuk membuktikan yang N ini ya, untuk yang ini kita akan coba bergeraknya adalah dari yang ini ya. Sigma I itu adalah, tapi untuk bergeraknya dari mana? Dari I ditambah 1 di pangkat 2. Ini sama saja dengan 2. Maaf salah ya saya. Sama saja dengan I kuadrat ditambah 2I ditambah 1. Ya. Kemudian kita ini kan yang ada kuadratnya disatukan. I ditambah 1 kuadrat dikurangi I kuadrat sama saja dengan 2I ditambah 1. Nah, kita sigmakan dua-duanya. Sigma I dari 1 sampai N, ya, kita ini sampai N, kali I ditambah 1 kuadrat dikurangi I kuadrat sama saja dengan sigma I dari 1 sampai N, 2I ditambah 1. Nah, kita gunakan sifat-sifat. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan sifat ini menggunakan sifat jumlah berjatuhan. Karena ini suku yang akan dibicarakan dikurangi suku yang sebelumnya. Berarti ini kita ganti I ini dengan N. Ya, N tambah 1 dikuadratkan dikurangi yang ini diganti oleh angka 1. 1 kuadrat. Sama dengan, nah ini gunakan sifat-sifat yang sebelumnya. Sigma I dari 1 sampai N, 2I ditambah sigma I dari 1 sampai N 1. Nah, kita gunakan aturan ini ya. Nah, ini sambil jalan. Nah, ini N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 dikurangi 1. Kita gunakan sifat yang di kelinearan yang pertama bahwa 2 itu bisa keluar di sini. Sigma I dari 1 sampai N I sama saja dengan, nah ini kan konstanta, berarti ingat N dikali 1. Nah, bahwa di sini N kuadrat tambah 2N, nah 1 dikurangi 1, 0. Nah, ini yang N kali 1 tuh N, ini bisa ke sini ya, kita kurangi semuanya ini dengan N. Maka ini jadi 0 di sini, berarti ini 2 sigma I dari 1 sampai N I. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, kita tulis kembali, ini 2 sigma I dari 1 sampai N, I sama saja dengan N kuadrat ditambah 2N dikurangi N. Nah, Anda di sini, N-nya kita keluarkan menjadi N, nah ini ya, 2N dikurangi 2N dulu, ini sebentar, kita lihat dulu, ya. 2N dikurangi N adalah N, ya, ini. Berarti N kuadrat ditambah N. Nah,
Ini sama saja dengan N dikali N tambah 1. Nah, yang diminta itu sigma I. Ini kedua, berarti semuanya kita kalikan dengan 1/2. Sehingga sigma I dari 1 sampai N sama saja dengan N ditambah 1/2. Nah, ini jadi kita bergeraknya untuk mencari sigma I dari I tambah 1² sampai dengan ini. Nah, ini dari sini semuanya. Nah, selanjutnya saudara kita lanjutkan ke lanjut untuk sigma I-nya. Nah, ini di sini untuk penting Anda nanti untuk menjawab untuk 5.4 karena berkaitan sifat yang tadi. Makanya Anda harus betul-betul memahaminya yang sifat ini. Selanjutnya adalah bagaimana kalau sigma I kuadrat? Nah, tadi kalau sigma I dari I tambah 1 dikuadratkan, kalau I kuadrat yakni dari I ditambah 1/3. Nah, dari tambah pangkatnya tambah 1. Berarti ini kita ingat, ini sama dengan I pangkat 3 ditambah 3 I kuadrat dikali 1. Kan itu ya, ditambah 3 I dikali 1 kuadrat atau 3 I ditambah 1. Nah, ini sama dengan yang tadi yang ada pangkat 3-nya. Nah, ini satukan. I pangkat 3 sama saja 3I kuadrat ditambah 3I ditambah 1. Ya. Kemudian kita sigmakan kembali I dari 1 sampai N. Sigma I ditambah 1/3 dikurangi I pangkat 3 sama saja dari sigma I dari 1 sampai N 3I kuadrat tambah 3I tambah 1. Nah, kita bisa menggunakan langsung sifat ya. Jadi saya ini, nah ini sama. Karena ini menggunakan jumlah berjatuhan, berarti I-nya kita ganti dengan N. Berarti ini sama saja N tambah 1/3 dikurangi 1/3. Jadi yang ini ganti oleh N ya. Sama saja dengan, nah kita gunakan sifat-sifat penjumlahan, kita bisa langsung saja. Bisa saja kita gunakan ini 3 kali I dari 1 sampai N, I kuadrat ditambah 3 kali I dari 1 sampai N, I ditambah I dari 1 sampai N 1 ya. Nah, ini N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat dikali 1 ditambah 3. Nah, ini tambah 3N kuadrat ditambah 3N kali 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat kan 1 ya, 3N ditambah 1/3 yakni 1 dikurangi 1/3 juga 1 ya. Nah, ini sama dengan 3I dari 1 sampai N ya. I 1 N. Nah, Anda saudara ini I kuadrat. Nah, ini kan sigma I sudah dicari tadi. Yakni apa? 3N dikali N tambah 1/2. Ditambah ini sama saja N kali 1. Nah, ini yang ini kita kesinikan. N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N. Nah, kita ini kan ke sini. 3N, nah kita bisa menginikan ini 3N dikurangi 3N, N tambah 1/2 dikurangi N sama saja 3 sigma dari I dari 1 sampai N sigma I kuadrat. Ya. Nah, kita ini kan supaya kita ini bisa kita samakan penyebutnya ya di sini. Nah, atau ini dari sini N pangkat 3. N pangkat 3, ini ya. N pangkat 3 N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah
3N, nah kita inikan dulu ininya ya, dikurangi 3N kuadrat per 2 dikurangi, ini kali ini 3N per 2 ya, Anda tinggal mengalihkan kan ini dalam kurung berarti dikurangi N, sama saja 3 sigma I dari 1 sampai N sigma I kuadrat ya. Nah, N pangkat 3, nah ini N pangkat 3, nah kita akan menyamakan penyebutnya supaya kita mudah, berarti ini sama dengan 2N pangkat 3, nah 3N kuadrat dikurangi 3N kuadrat per 2, nah, berarti ini sama saja tambah ya, N pangkat 3, nah 3N kuadrat dikurangi 3N kuadrat per 2 adalah sama saja ditambah 3N kuadrat per 2, nah 3N dikurangi 3N per 2 sama saja 3N per 2 dikurangi N, berarti ini ditambah N per 2 ya, 3N. Ini kan dikurangi ini menjadi 2N, bisa saja seperti itu, 2N dikurangi 3N per 2, berarti kan 2N per 2 berarti 4N dikurangi 3 berarti N per 2 ya. Ini sama dengan 3 sigma I dari 1 sampai N I kuadrat. Nah, ini kita bisa menyamakan penyebutnya saudara, di sini kita inikan 3 I dari 1 sampai N sama sigma I kuadrat sama saja dengan 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah N per 2 ya. Nah, kita bisa di sini melanjutkan ya. Nah, saya akan ini lanjutkan di sini ya. Nah, kita kan yang dipindah ini mohon maaf salah, ini harus sigma. Ini harusnya sigma. Ini harusnya sigma. Nah, ini sigma I pangkat 3 ya. Jadi adalah N pangkat 3 3 sigma I dari 1 sampai N sama saja dengan, mohon maaf saudara ini ya, 3 sigma I dari 1 sampai N I pangkat 3 sama saja dengan 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah N per 2. Nah, ini atau 3 sigma I dari 1 sampai N I pangkat 3 sama saja dengan, nah N-nya bisa keluar di sini, N 2N pangkat 2 ditambah 3N ditambah 1. Nah, ini per 2. Nah, yang diminta adalah sigma I pangkat ini. Berarti semuanya kita kalikan dengan 1/3. Ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Sehingga ini sama saja N. Nah, ini 2N kuadrat tambah ini juga kita bisa menggunakan, nah kita bisa difaktorkan ini, tambah 1 per, nah ini per 6 ya, kita bagi 3 semuanya atau bisa dikali 1/3 di per 6. Nah, ini sendiri N sama dengan, nah ini pemfaktoran dari ini bisa ditulis dalam 2N tambah 1 dikali N tambah 1 ya. Nah, 2N kuadrat 3 ini terus ini per 6 atau ini, maka terbukti bahwa ini adalah ini terbukti bahwa ini, atau bisa Anda tulis ini N dikali N tambah 1 per 2N tambah 1 per 6. Nah, terbukti. Nah, silahkan untuk yang lainnya ya. Anda berarti kalau pangkat 3 dengan pangkat ini. Nah, ini ya pembuktiannya dari sini. Nah, untuk 5.3 cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.